membaca satu ayat di dalam kebenaran firman Allah yang saya ambil di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Kejadian 3 ayat yang ke-9. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Saya akan baca dalam Alkitab terjemahan lama. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Sekali lagi, Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Maka Tuhan Allah berseru akan Adam. Katanya, "Di manakah engkau?" Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu ayat yang kita baca pada saat ini, di mana adalah perkataan Tuhan kepada Adam setelah mereka melakukan kesalahan di pemandangan Tuhan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Tuhan telah menciptakan manusia pertama, dalam hal ini Adam. Dan Tuhan menciptakan manusia kurang sedikit derajatnya dari malaikat. Kalau kita perhatikan di dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Mazmur 8 ayatnya yang ke-5. Apa gerakan manusia, maka engkau hendak ingat akan dia, atau anak Adam maka engkau menilik akan dia. Maka engkau telah menjadikan dia kurang sedikit daripada segala malaikat. Engkau telah menjadikan dia kurang sedikit daripada malaikat. Dan engkau memahkotai dia dengan kemuliaan dan dengan hormat. Engkau memahkotai dia dengan kemuliaan dan hormat. Memang ada perbedaan antara manusia dan malaikat. Kalau malaikat itu adalah makhluk roh. Sebab itu apabila dia melakukan kesalahan, berbeda dengan manusia. Kalau manusia berbuat kesalahan, maka ada pengampunan. Tetapi kita perhatikan apa yang disuratkan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang pilihan yang ada pada zamannya, yang bertaburan di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia dan Bithynia. Dalam 2 Petrus pasal yang keempat ayat yang kedua. 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4. Yang keempat, karena jikalau malaikat tatkala berbuat dosa, malaikat jikalau berbuat dosa, tiada disayangkan Allah, melainkan dibuangkannya ke dalam neraka, dan ditahankannya di dalam gua gelap, sehingga dijatuhkannya hukum. Itulah perbedaan antara manusia dan malaikat. Malaikat itu makhluk roh, tidak boleh berbuat kesalahan. Waktu Lucifer, kalau di urutan malaikat, dia ada pada urutan yang kedua. Malaikat kerub, malaikat yang diurapi. Pada waktu dia berbuat kesalahan, yaitu dia menyombongkan dirinya untuk menjadi setara dengan Allah, langsung dicampakkan ke bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi manusia sekali lagi, apabila melakukan kesalahan, masih ada kesempatan untuk mendapatkan pengampunan yang daripada Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, Adam dan Hawa Tuhan tempatkan di satu taman di Eden. Dan di sana ada pilihan banyak buah, yaitu buah permai yang menjadi makanan dari manusia yang pertama. Karena kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9, ada 3 macam buah yang ada di Eden yang ditumbuhkan oleh Tuhan. Pertama adalah buah-buah yang permai. Ini menjadi makanan bagi manusia pertama.
ada buah al-hayat atau buah kehidupan. Dan yang ketiga adalah buah pengetahuan baik dan jahat. Dan buah pengetahuan baik dan jahat ini dilarang untuk dimakan oleh manusia. Sebab itu dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-17 atau ayat 16-17, bagaimana Tuhan berfirman kepada manusia pada waktu itu. Kejadian 2 ayat 16-17. Maka berfirmanlah Tuhan Allah kepada manusia, katanya. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada manusia, katanya. Adapun buah-buah segala pohon yang dalam taman ini, semua buah yang ada di dalam taman ini, boleh engkau makan sesukamu. boleh engkau makan sesukamu. Tetapi buah pohon pengetahuan akan hal baik dan jahat itu, Tapi buah pengetahuan baik dan jahat, jangan engkau makan. jangan engkau makan dia. Karena pada hari engkau makan daripadanya, Pada hari engkau makan padanya, engkau akan mati. engkau akan mati. Jadi kita perhatikan, buah pengetahuan baik dan jahat dilarang untuk dimakan. Tapi iblis yang tadinya adalah malaikat Lucifer yang diurapi oleh Tuhan, yang telah dicampakkan ke bumi karena kesombongannya, dia memperalat binatang yang paling cerdik yang diciptakan oleh Allah, yaitu ular, dengan memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Tadi kita sudah baca bahwa Tuhan menyuruh semua buah yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi buah pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan. Tapi iblis memutarbalikkan firman. Yang dilarang dia suruh. Yang disuruh dia larang. Barangkali firman Allah demikian. Jangan kamu makan semua buah yang ada di dalam taman ini. Padahal dalam Kejadian 2:16-17 Tuhan suruh semua buah yang ada di taman yang tidak lain berbicara tentang buah-buah yang permai. Wajib mereka untuk makan itu. Tapi Kejadian 3 kita baca ayat 1 mulai. Yang pertama, sebermula maka ular itu terlebih cerdik daripada segala binatang yang di atas bumi. Ternyata ular adalah binatang yang paling cerdik yang ada di atas bumi, yang dipergunakan oleh iblis. Yang telah dijadikan Tuhan Allah. Maka kata ular kepada perempuan itu, Kata ular kepada Hawa, barangkali firman Allah begini, jangan kamu makan buah-buah segala pohon yang dalam taman ini. Jangan, tadi disuruh makan semua buah pohon yang ada di dalam taman ini. Maka sahut perempuan itu kepada ular, boleh kami makan buah-buah segala pohon yang dalam taman ini. Hawa juga tahu, boleh kami makan buah-buah segala pohon di dalam taman ini. Tetapi sekali lagi, dengan liciknya, dengan cerdiknya, ular dapat memperdayakan Hawa sehingga dia makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan keluarkan akan manusia pertama yang tadinya mereka hidup di dalam kesenangan, hidup di dalam ketentraman, senantiasa memandang kemuliaan Tuhan. Saudara, kemuliaan Allah meliputi akan kehidupan mereka, sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka dalam keadaan telanjang. Tapi pada waktu mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, mereka sadar, mereka mulai tahu, oh mereka dalam keadaan ketelanjangan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mereka dalam keadaan ketakutan. Mereka dengar langkah kaki Tuhan berjalan di Taman Eden, mereka bersembunyi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tapi kita perhatikan dalam kalimat ayat firman Tuhan yang kita baca tadi. Maka Tuhan Allah berseru akan Adam, katanya, di manakah engkau?
Disinilah kita perhatikan bagaimana Allah merencanakan untuk mengembalikan manusia itu kepada kebenaran. Karena mereka telah jatuh karena ketidaktaatan, telah melanggar akan apa yang dilarang oleh Tuhan. Karena kita perhatikan, waktu Tuhan letakkan mereka di Taman Eden, ada hukum yang berlaku, yaitu perintah apa yang harus mereka makan, larangan apa yang tidak boleh mereka makan. Ternyata manusia pertama melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak membiarkan manusia untuk tetap di dalam kesalahan, untuk tetap di dalam dosa. Meskipun Tuhan harus keluarkan mereka dari Taman Eden, tentunya ada alasan kenapa Tuhan mengeluarkan mereka, dan Tuhan menyuruh mereka untuk lari ke sebelah timur. Timur tempat terbitnya matahari. Matahari berbicara tentang Allah Bapa. Allah Bapa berbicara tentang kebenaran atau firman Tuhan. Mazmur 84 ayatnya yang ke-12. 12. Karena Tuhan Allah bagaikan matahari dan perisai. Tuhan Allah bagaikan matahari dan perisai. Tuhan pun akan mengaruniakan anugerah dan kemuliaan. Tiada ia akan menahankan kebajikan daripada orang yang berjalan dengan tulus. Jadi Tuhan Allah bagaikan matahari. Dalam arti kata bahwa Tuhan menyuruh manusia pertama yang telah jatuh ke dalam dosa keluar dari Taman Eden ke sebelah timur. Dalam arti kata kembali kepada kebenaran Allah. Dan waktu itu taman dipagari oleh malaikat. Kenapa? Tentunya ada alasan. Jangan sampai mereka makan buah al-hayat. Karena kalau mereka makan buah al-hayat, berarti mereka akan hidup kekal di dalam dosa. Kalau kita perhatikan dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-22. 22. Maka firman Tuhan Allah, bahwasannya manusia ini telah menjadi bagaikan seorang kita. Jadi bagaikan seorang kita yang sudah mengetahui akan hal baik dan jahat. Sebab diketahuinya akan baik dan jahat. Sebab diketahuinya akan hal baik dan jahat. Maka sekarang pun jangan ia mengedangkan tangannya, lalu mengambil lagi buah pohon al-hayat itu. Jadi Tuhan memagari supaya mereka tidak mengambil buah al-hayat, buah kehidupan. Dan makan dia, dan ia hidup selama-lamanya. Hidup selamanya. Tidak akan mengalami kematian. Jadi Tuhan tidak mau juga mereka akan kekal di dalam dosa. Karena kalau mereka makan buah al-hayat, berarti mereka akan hidup selamanya. Sebab itu sekali lagi Tuhan pagari Taman Eden dengan malaikat supaya manusia pertama itu tidak makan buah al-hayat, buah kehidupan. Tetapi Tuhan menyuruh mereka untuk mencari kebenaran. Dan sekali lagi disinilah Allah menginginkan manusia untuk kembali kepada kebenaran. Dan ini menjadi peringatan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Ketaatan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak taat, berarti kesalahan yang kita lakukan. Apabila kita berbuat kesalahan, berarti dosa menjadi milik dan bagian kita. Dan apa yang dikatakan dalam Rum pasal yang ke-6, upah dosa adalah maut. Coba kita baca ayat itu. Yang ke-23. Ayat ketiga. Karena upah dosa itu maut. Upah dosa itu maut. Tetapi karunia Allah itu hidup yang kekal. Karunia Allah itu hidup yang kekal. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Upah dosa adalah kematian. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagaimana sekali lagi Tuhan menyuruh mereka untuk mencari kebenaran. Dan sekali lagi, disinilah rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia.
Seperti yang ada di gambar, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, bumi ini dikutuk oleh Tuhan. Kita perhatikan, karena kesalahan manusia, maka tadinya mereka hidup di dalam kesenangan. Tadinya tidak harus bersusah payah. Tetapi itulah kesalahan manusia membuat manusia itu harus berkeringat, bekerja untuk mendapatkan makanan. Demikian juga dengan perempuan, akibat dari pelanggaran, mengandung dan melahirkan dengan merasa kesakitan. Demikian juga dengan ular, saudara, semua yang telah melakukan pelanggaran ada hukumannya. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak mau manusia itu tetap di dalam kesalahan. Tuhan tidak mau manusia itu tetap di dalam dosa. Tuhan ingin mengembalikan mereka dan mereka mencari kebenaran. Demikian juga dengan kehidupan kita di ujung akhir zaman ini. Betapa pentingnya kebenaran itu kita harus ketahui. Kebenaran yang tidak lain berbicara tentang firman. Kebenaran berbicara tentang roh. Dan jangan sampai kita melanggar akan kedua hal ini. Kita perhatikan apa yang didoakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan itu berbicara tentang kebenaran. Kuduskanlah mereka itu di dalam kebenaran, firman-Mu itulah kebenaran. Coba kita baca 17. Kuduskanlah mereka itu di dalam kebenaran. Kuduskanlah mereka itu di dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Jadi kita perlu dikuduskan oleh kebenaran. Karena firman Tuhan itu kebenaran. Jadi setelah kita dikuduskan oleh firman Tuhan, maka kita disebut sebagai orang benar. Karena Rasul Petrus menggolongkan 3 macam orang. 1 Petrus 4 ayat yang ke-18. Ada orang baik, orang benar. Jikalau sukar orang benar beroleh selamat, apa tak jadinya orang fasik dan orang berdosa. 3 macam golongan orang. Orang benar, orang fasik, dan orang berdosa. Dikatakan dalam Roma 3 ayat 10, seorang pun tiada yang benar, bahkan seorang pun tidak. Sepintas ini bertentangan, sebenarnya tidak, Bapak Ibu Saudara. Dan kapan kita disebut sebagai orang yang benar? Yaitu pada waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, pada waktu kita mengambil bahagian di dalam kematian Kristus dan di dalam kebangkitan Kristus, dalam Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12, kamu dikuburkan sertanya di dalam baptisan. Pada waktu kita ditenggelamkan, pada waktu kita dimasukkan ke dalam air, kita dikuburkan sertanya. Dan pada waktu keluar dari air baptisan, kita dibangkitkan sertanya. Coba Kolose 2 ayat yang ke-12. Maka kamu dikuburkan sertanya di dalam baptisan. Kamu dikuburkan sertanya di dalam baptisan. Dan di dalam baptisan itulah kamu dibangkitkan juga sertanya. Di dalam baptisan itu kamu dibangkitkan sertanya. Oleh sebab percaya akan kuasa Allah. Oleh sebab percaya akan kuasa Allah yang membangkitkan dia dari antara orang mati itu. Jadi kita perhatikan, pada waktu itulah kita disucikan. Kita dikuduskan. Sebagaimana suratan Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus. Dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-26. Kita dikuduskan lewat baptisan air oleh firman Tuhan. 26. Supaya ia menguduskan sidang itu. Supaya ia menguduskan sidang itu. Setelah disucikannya dengan baptisan air. Setelah disucikannya dengan baptisan air. Oleh firman Allah. Oleh firman Allah. Jadi kita disucikan lewat firman Tuhan. Lewat baptisan air. Meskipun ini menjadi perdebatan di ujung akhir zaman. Tapi ini adalah pilihan.
Karena Tuhan menciptakan manusia tidak sama dengan manusia menciptakan robot. Tuhan menciptakan manusia dan Dia memberikan kebebasan sepenuhnya untuk memilih. Tuhan tidak memaksa, tapi ada aturan yang Dia berikan, ada firman yang Dia berikan. Kita mau lakukan atau tidak, itu pilihan kita. Tapi kalau manusia ciptakan robot, manusia mengendalikan robot itu. Ya pakai remote, saudara. Jadi berbeda. Kalau Tuhan ciptakan manusia seperti manusia menciptakan robot pada waktu ular memperdaya Hawa, Tuhan akan kendalikan. Jangan. Engkau makan, tapi sekali lagi Tuhan berikan pilihan. Demikian juga bagi kita yang hidup di akhir zaman, pilihan bagi kita mau melakukan kehendak Allah atau tidak. Jangan jadi seperti orang Farisi dan Fakih, yaitu guru besar. Mereka menolak kehendak Allah. Apa yang mereka tolak? Lukas 7 ayatnya yang ke-30. 30. Tetapi orang Farisi dan Fakih, orang Farisi dan Fakih menolakkan kehendak Allah atas dirinya sendiri. Menolak kehendak Allah atas dirinya sendiri. Dalam hal mereka itu tidak dibaptiskan oleh Yahya. Jadi tidak dibaptiskan oleh Yahya. Berarti kalau kita tidak dibaptiskan, tidak dimasukkan dan dikeluarkan dari dalam air, kita menolak kehendak Allah. Apa resikonya? Saudara, apa akibatnya kalau kita menolak kehendak Allah? Saudara, ancamannya Tuhan tidak kenal kita. Kalau Tuhan tidak kenal kita, berarti kita tidak akan masuk di dalam kerajaan-Nya. Bahkan Dia menganggap kita melakukan kejahatan. Dan disinilah arti kejahatan pada pemandangan Tuhan. Bukan hanya pembunuh, bukan hanya perampok dan sebagainya yang kita tahu itu jahat. Tapi jahat pada pemandangan Tuhan sekali lagi, kalau kita tidak melakukan kehendak Allah. Kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Satu, bukannya tiap-tiap orang yang menyeru aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya semua orang yang menyeru aku, Tuhan, 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 akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Kita garis bawahi, hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga yang akan diselamatkan. Pada hari itu kelak banyaklah orang akan berkata kepadaku. Pada hari itu banyak orang yang akan datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, 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 bukankah dengan nama Tuhan kami mengajar? bukankah dengan nama Tuhan kami mengajar? Dan dengan nama Tuhan kami membuangkan setan. Dengan nama Tuhan kami membuangkan setan. Dan dengan nama Tuhan kami mengadakan banyak mujizat. Dengan nama Tuhan kami mengadakan banyak, bukan sedikit, banyak mujizat. Pada ketika itu aku akan berkata kepada mereka itu dengan nyata. Perhatikan kalimat ini. Pada waktu itu Tuhan akan berkata kepada mereka itu dengan nyata, Bahwa tiada pernah aku mengenal kamu. tidak pernah aku mengenal kamu. Mundurlah daripada aku, hai kamu yang mengerjakan jahat. Sudah Tuhan tidak kenal, Tuhan bilang jahat. Padahal dengan nama Tuhan mengajar, bernubuat. Dengan nama Tuhan membuangkan setan. Dengan nama Tuhan mengadakan banyak mujizat. Paling kita katakan itu adalah baik. Tapi kenapa Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu, undurlah kamu yang mengerjakan jahat. Karena sekali lagi, tidak melakukan kehendak Allah. Kita harus dengar-dengaran Bapak Ibu Saudara. Dan kita harus melakukan kehendak Allah. Sebab itu Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus pasal 5 ayat 17, jangan kamu bodoh, melainkan hendaklah mengerti apa kehendak Allah. Jangan kita bodoh Bapak Ibu Saudara.
Tapi mari kita mau mengerti apa kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Yaitu kita melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Terlebih kita yang hidup di akhir zaman, di zaman Roh Kudus. Kita harus bertobat, berbaptis dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa. Lalu kita beroleh anugerah Roh Kudus. Inilah yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita. Manakala kita tidak lakukan itu, sama dengan jahat pada pemandangan Tuhan. Dan bagi kita yang sudah diungkapkan firman Tuhan ini, apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, yaitu kita harus taat, dengar-dengaran. Jangan seperti Saul, saudara, yang karena takut kepada rakyat, dia melakukan pelanggaran, melakukan sesuatu yang bukan pekerjaannya. Sehingga dikatakan dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. 1 Samuel 15 ayat 22. Maka kata Samuel, berkenankah Tuhan akan persembahan bakaran? Berkenankah kepada Tuhan akan persembahan bakaran? Dan akan korban sembelihan? Korban sembelihan. Seperti ia pun berkenan akan menurut firman Tuhan, bahwasanya menurut itu baik. Menurut itu baik daripada korban. Daripada korban. Dan memperhatikan itu baik. Memperhatikan itu baik daripada lemak domba jantan. Lemak domba jantan. Menurut itu baik, saudara. Samuel melakukan pelanggaran, melakukan hal yang tidak boleh dia lakukan. Demikian juga dengan kita yang hidup di akhir zaman ini. Menurut itu baik. Sebab itu Raja Soleman dalam Al-Khatib atau Pengkhotbah 4 ayatnya yang ke-17 kembali diungkapkan tentang kepenurutan itu. Al-Khatib 4 ayat 17. Ingat-ingatlah olehmu akan kakimu. Ingat-ingatlah oleh kakimu. Apabila engkau masuk ke dalam bait ulah. Apabila engkau datang ke rumah sembahyang. Karena sedia akan menurut itu baik. Sedia akan menurut itu baik. Daripada segala korban. Dari segala korban. Yang dipersembahkan oleh orang bodoh. Karena sesungguhnya dibuatnya jahat dengan cara diketahuinya sendiri. Jadi kita lihat, dibuatnya jahat dengan tidak diketahuinya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, ada pelajaran tabernakel. Bagaimana umat Israel di padang pasir berbuat bakti kepada Tuhan yang dilakukan oleh imam yang ditentukan oleh Tuhan. Saudara, begitu juga di dalam kehidupan kita berbakti kepada Tuhan, masuk dari pintu gerbang lewat doa pembukaan. Di halaman dengan puji-pujian ada korban persembahan di sana. Sebab itu kita memberikan korban dulu, baru kita masuk dalam doa firman dan pemberitaan firman. Dan setelah pemberitaan firman, baru kita menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Dan akhirnya sampai ke kamar maha suci, di mana selalu dijelaskan bahwa di halaman diterangi oleh matahari, bulan, dan bintang. Di kamar suci diterangi oleh kaki dian atau pelita emas. Tetapi di kamar maha suci tidak ada benda yang ada di sana yang menerangi ruang itu, tetapi terang kemuliaan dari Tuhan, di mana skena, glory, dan Allah menyatakan kemuliaannya. Bahkan dia bersuara kepada imam yang melakukan imamat. Demikian juga dengan kita. Setelah kita dengar firman Tuhan, kita menyembah dengan roh dan kebenaran. Dan Allah bersuara lewat karunia nubuatan. Sebenarnya ini Tuhan mulai mengembalikan kita kepada Eden. Di mana Bapak Ibu Saudara, bagaimana persekutuan manusia pertama yang melihat langsung kemuliaan Tuhan, yang mendengarkan suara Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 14
ayatnya yang ke-26. Apabila kamu berhimpun, masing-masing ada dengan mazmur, yaitu nyanyian di dalam roh, ada dengan pengajaran atau nubuatan, ada dengan kenyataan atau penglihatan, karunia lidah yang diartikan, semuanya itu meneguhkan iman. 1 Korintus 14 ayat 26. Sekarang bagaimanakah halnya, hai saudara-saudara? Sekarang bagaimanakah halnya, hai saudara-saudaraku? Bahwa apabila kamu berhimpun seperti saat ini, biarlah masing-masing dengan mazmur. Pada waktu kita menyembah Tuhan, ada dengan mazmur atau nyanyian di dalam roh. Ada dengan pengajaran atau nubuatan, karunia nubuatan. Ada dengan kenyataan atau karunia penglihatan. Ada dengan karunia lidah, bahasa roh. Ada dengan pengetahuan mengartikan makna lidah itu. Pengetahuan mengartikan bahasa roh itu. Maka hendaklah segala hal itu meneguhkan iman. Hendaklah sekaliannya itu meneguhkan iman sidang jemaat. Jadi kita perhatikan, kita akan dibawa pada persekutuan yang indah dan manis dengan Tuhan. Dan kalau kita setia Bapak Ibu Saudara, kita akan dibawa pada 1000 tahun masa damai. Di mana namanya damai. Iblis akan dirantai pada waktu itu berdasarkan Wahyu 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Bukan mengkambing hitamkan iblis, tapi memang dialah yang membuat salah paham. Jadi pertengkaran antara pemimpin, antara sidang jemaat, antara manusia pokoknya. Itu pengaruh dari kuasa kegelapan. Coba kita baca Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Ayat yang pertama, maka aku tampak pula seorang malaikat turun dari langit, memegang anak kunci pintu lubang yang tidak terduga dalamnya, dan satu rantai besar di dalam tangannya. Maka ia pun memegangkan naga itu, yaitu ular tua yang menjadi iblis dan setan, dan merantaikan dia 1000 tahun lamanya. Dan mencampakkan dia ke dalam lubang yang tidak terduga dalamnya. Lalu menutup lubang itu dan membubuh materai di atasnya, supaya tiada ia menyesatkan segala bangsa lagi. Supaya ia tidak menyesatkan segala bangsa lagi. Sehingga genap 1000 tahun itu. Sehingga genap 1000 tahun itu, sampai di situ. Jadi 1000 tahun masa damai ini akan kembali seperti Eden sebelum manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Dan untuk itu sekali lagi, ketekunan, ketaatan, kesetiaan, dan kita harus dengar-dengaran. Akibat ketidaktaatan atau tidak dengar-dengaran, manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Tapi kita, di mana Tuhan sudah bawa kita pada pengenalan akan hal yang benar, bagaimana ketaatan itu. Jangan kita cuma dengar, tapi dengar-dengaran. Dengar dan menjadi pelaku. Kita yang sementara menyelidik hukum yang sempurna, yaitu hukum kemerdekaan ini, yang akan dibawa pada kesempurnaan. Dikatakan untuk jelasnya Yakub 1 ayat 25. Tetapi orang yang menyelidik hukum yang sempurna, orang yang menyelidik atau meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum kemerdekaan, serta tekun, tidak menjadi orang mendengar yang terlupa. Tidak menjadi orang yang mendengar yang terlupa, tetapi orang yang dengar dan menurut. Melainkan orang yang menurut dengan sebenarnya. Menurut dengan sebenarnya artinya sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Maka ialah orang yang berbahagia di dalam hal ia menurut. Kenapa disebut ia adalah orang yang berbahagia di dalam menurut itu? Karena akan disempurnakan. Firman Tuhan menjanjikan kita bukan hanya sekedar untuk diselamatkan, tetapi kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan 2 periode. Kalau periode pemerintahan di dunia ini 1 periode 5 tahun. Tetapi periode yang Tuhan berikan kepada kita pertama adalah
adalah 1000 tahun, yaitu 1000 tahun masa damai. Dan yang kedua, di bumi baru kekal selama-lamanya, tidak ada batas waktunya. Untuk itu kita baca Wahyu 20 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, berbahagialah dan kuduslah orang yang masuk bagian di dalam kebangkitan yang pertama itu. Maka mati yang kedua tidak berkuasa atas mereka itu, melainkan mereka itu menjadi imam kepada Allah, Menjadi imam kepada Allah dan kepada Kristus, dan kepada Kristus, dan akan memerintah beserta dengan Dia memerintah berserta dengan Kristus 1000 tahun 1000 tahun lamanya. Tetapi bagi pengantin Kristus, Bapak Ibu Saudara, bukan cuma di 1000 tahun, tetapi selama-lamanya, di mana pada bumi baru, langit baru yang selalu dijelaskan, tidak kita butuhkan cahaya pelita atau cahaya matahari. Karena Tuhan yang menerangi. Karena kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau sekarang tempat kita berbeda, kita ada di dunia, Tuhan ada di sorga. Tapi waktu itu kita baca dulu Wahyu 22 ayatnya yang kelima. Wahyu 20 ayat 5. ayat 5. Maka tiadalah ada malam lagi kelak, Di sana tidak ada malam seperti saat ini. dan mereka itu tiada berkehendakan cahaya pelita, Tidak berkehendakan lagi cahaya pelita. dan cahaya matahari, Tidak ada matahari memang di sana. karena Tuhan yaitu Allah Tuhan yaitu Allah akan menerangkan mereka itu, akan menerangkan mereka itu. dan mereka itu akan memerintah kelak selama-lamanya. Memerintah selama-lamanya, kekal, tidak ada batas waktunya. Dan di sanalah Wahyu 21 ayat 3, tempat kediaman Allah bersama-sama dengan manusia. Dan di sana tidak ada lagi lautan. Jadi di bumi baru, langit baru, selain tidak ada cahaya pelita, tidak ada cahaya matahari, tidak ada lagi lautan. Sehingga orang yang di tepi pantai tidak takut lagi tsunami. Wahyu 21 ayat 1. Ayat yang pertama, maka aku tampak pula langit baru dan bumi baru, Diperlihatkan kepada Rasul Yohanes langit baru, bumi baru. karena langit mula-mula dan bumi mula-mula itu sudah lenyap, Langit mula-mula, bumi mula-mula sudah lenyap. dan laut pun tidak. Laut tidak ada lagi, ayat 3. Ayat yang ketiga, maka aku dengar suatu suara besar daripada arah situ. Apa yang berkata, didengar oleh Rasul Yahya dari arah satu suara yang besar? Ingatlah Ingatlah, bahwa tempat kediaman Allah itu bersama-sama dengan tempat manusia. kediaman Allah bersama-sama dengan manusia. Dia akan diam bersama-sama dengan mereka itu. Dia akan diam bersama-sama dengan manusia, Dan mereka itu akan menjadi kaumnya. menjadi kaumnya. Dan Allah sendiri akan beserta dengan mereka. Allah sendiri yang beserta. Itulah bumi baru, langit baru yang dijanjikan oleh Tuhan, di mana kita bersama-sama dengan Allah. Tetapi kehidupan kita ini, seperti Paulus katakan, pada waktu dia berkata kepada jemaat yang ada di Korintus, 2 Korintus 11 ayat yang kedua, aku cemburu kepada kamu dengan satu cemburuan ilahi, sebab aku sudah tunangkan kamu, memperhadapkan kamu seperti perawan yang suci kepada Kristus. Meskipun mereka sudah ditunangkan, dan sekarang juga Bapak, Ibu, saya dan saudara sementara ditunangkan, tapi ada kekhawatiran dari Paulus, dan ini juga datang kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara. Jangan-jangan seperti ular memperdayakan Hawa, dan rusaklah imanmu, rengganglah kepada ketulus ikhlasan. Coba kita baca 2 Korintus 11 2 dan 3. Yang kedua, karena aku cemburu kepada kamu Paulus berkata, aku cemburu kepada kamu jemaat Korintus dengan suatu cemburuan ilahi, dengan satu cemburuan ilahi. sebab sudah aku tunangkan kamu dengan seorang laki-laki, Sudah aku tunangkan kamu dengan seorang laki-laki, hendak menghadapkan kamu seperti seorang perawan yang suci kepada Kristus. menghadapkan kamu seperti perawan yang suci kepada Kristus. Akan tetapi aku takut Aku takut kalau jadi seperti ular, kalau jadi seperti ular, memperdayakan Hawa dengan tipu dayanya. memperdayakan Hawa dengan tipu dayanya. Demikianlah juga rusaklah pikiranmu, Demikian rusak pikiranmu, dan renggang daripada tulus ikhlas, rusak daripada
atau renggang daripada tulus ikhlas. Dan kesucian yang menuju kepada Kristus. Dan kesucian menuju pada Kristus. Peringatan. Untuk itu perlu kesetiaan, ketaatan, kedengar-dengaran kita. Jangan jadi seperti Hawa yang diperdaya oleh iblis. Sebab itu kita perlu mempersiapkan diri sekarang ini. Karena pada waktu kawin anak domba, Wahyu 19 ayat 7, ketika kawin anak domba sudah tiba, istrinya sudah bersedia dengan pakaian pengantin yang tidak lain berbicara tentang karunia Roh Kudus. Dengan ketaatan kita, dengan kesetiaan kita, kita akan dibawa sekali lagi pada kesempurnaan. Sebab itu sebagaimana Tuhan berkata kepada Adam dalam ayat tadi, maka Tuhan Allah berseru akan Adam, katanya, di manakah engkau? Sekali lagi Tuhan tidak akan membiarkan manusia itu untuk terus hidup di dalam dosa. Tapi Dia ingin kembalikan kita. Demikian juga Bapak, Ibu, saya dan saudara yang sebenarnya tidak berpengharapan di dalam dunia, tidak bertuhan di dalam dunia. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, yang baru saja kita peringati bagaimana kematiannya, bagaimana kebangkitannya, dan akhirnya Dia naik ke sorga, menyediakan tempat bagi Bapak, Ibu, saya dan saudara. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita sempurnakan ibadah kita pada pagi hari ini untuk menyembah Dia, karena kewajiban kita menyembah dengan roh dan kebenaran. Tak